Teman-teman, apakah kalian setuju bahwa di awal merintis usaha kita harus fokus sepenuhnya pada sales dan networking? Saya cukup setuju. Membangun database langganan dan jaringan yang luas adalah kunci utama di tahap awal ini. Namun kita juga harus sadar bahwa di awal kita tidak boleh terlalu perhitungan. Omzet sulit tumbuh jika kita terlalu pelit. Biaya sampel, anjing bonus, promosi, bahkan retur produk pasti akan membengkak dan menggerus keuntungan kita di awal. Tapi seiring bisnis kita mulai berkembang, cara kita memanage bisnis haruslah berubah. Apalah artinya sales tinggi tanpa profit yang sesuai, tidak ada gunanya bagi keberlangsungan bisnis kita. Saat awal merintis, posisi tawar atau bargaining position kita cenderung rendah di depan customer atau reseller. Produk baru seringkali tidak ada yang mencari. Kita sering diminta sistem titip atau konsinyasi yang memberatkan. Di tahap ini, menurut saya, mengalah dan mengikuti kemauan pasar adalah cara yang bijak untuk penetrasi. Seiring waktu, saat produk mulai dikenal dan demand meningkat, posisi tawar kita akan mulai menguat. Di titik inilah kita mulai memperketat aturan yang selama ini menggerus margin keuntungan kita. Misalnya tidak menerima retur, memperpendek termin pembayaran, atau mewajibkan cash untuk customer baru. Hal-hal ini tentu saja akan mempertebal spread margin atau keuntungan bersih yang kita dapatkan. Bila memang harus menaikkan harga, jangan ragu, tapi tetap imbangi dengan strategi pricing dan pantau kompetitor. Bahkan grosir besar sudah bisa mulai membuat planning order ke kita beberapa minggu sebelum pengiriman ya. Yang tak kalah penting, kita harus rapi sejak awal dengan menerapkan administrasi yang tersistematis dan auditable. Tujuannya agar kita bisa menghasilkan laporan keuangan atau laba rugi yang akurat setiap bulannya. Analogi seperti seorang dokter yang ingin mengobati pasiennya. Selain mendengar keluhan, dokter butuh data. Dokter akan meminta data medis gitu seperti tes darah atau X-ray untuk memberikan diagnosis yang tepat. Dengan data tersebut, dokter akan lebih tepat dalam memberikan obat dan treatment ke pasiennya. Demikian juga bisnis, laporan keuangan memberi gambaran nyata bagi owner untuk membaca kondisi perusahaan, untung atau merugi berapa bulan ini, mengapa gross profit menurun, pos biaya mana yang bengkak. Laporan tersebut memberi gambaran sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki margin kita. Demikian teman-teman, bagaimana dengan bisnis kalian? Apakah sudah mulai fokus ke profit dan laporan keuangan? Jangan lupa like, share, dan subscribe bila konten ini dirasa bermanfaat. Terima kasih dan sukses selalu.